Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Virial. Aku yang akan membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks deskripsi. Sebelumnya aku ingin menanyakan nih, apakah kalian pernah menonton acara yang menampilkan keindahan alam Indonesia di televisi atau di internet? Jika kalian pernah, maka kalian telah bertemu dengan teks deskripsi. Bagi kalian yang belum pernah, kalian dapat menemukannya di dalam buku-buku yang berisi informasi tentang perjalanan. Deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, ataupun peristiwa berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat, maupun didengar oleh penulis. Kata deskripsi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berbunyi describere, yang berarti menggambarkan. Penggambaran dalam teks deskripsi biasanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi juga memiliki kaitan yang erat dengan panca indera yang dimiliki oleh penulis. Teks deskripsi itu buat apa sih? Teks deskripsi berguna untuk memberikan penggambaran suatu objek, tempat, ataupun peristiwa secara merinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi, teks deskripsi yang baik dan benar adalah teks yang dapat membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan hal yang ada pada teks tersebut. Kalau kita memiliki kemampuan mendeskripsikan yang baik, maka kita bisa menjadi seorang presenter, peneliti, serta pemandu wisata, dan lain sebagainya. Lalu ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah ciri-ciri dari objek teks deskripsi. Biasanya, objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi bersifat khusus atau memiliki keistimewaan atau keunikan tertentu. Misalnya, teks deskripsi beruang kutub. Maka, teks deskripsi tersebut khusus membicarakan beruang kutub yang berbeda dengan jenis beruang lainnya, seperti yang ada di gambar. Ada juga ciri-ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi biasanya menjelaskan bagian-bagian dari suatu objek secara rinci. Isi teks deskripsi juga menggambarkan secara konkret. Misalnya, keindahan alam Indonesia dikonkretkan indahnya itu seperti apa. Yang terakhir, ciri-ciri isi teks deskripsi adalah bersifat personal. Biasanya, isi teks deskripsi menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Contoh kata-kata yang berkaitan dengan emosi yaitu indahnya negeriku, lucunya kucingku. Ada pula struktur teks deskripsi. Pada bagian awal teks deskripsi dinamakan identifikasi. Pada bagian ini biasanya berisi gambaran umum dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, nama objek, makna nama objek, lokasi, sejarah ditemukannya objek tersebut, dan sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini biasanya berisi tanggapan subjektif penulis terhadap bagian-bagian dari suatu objek. Tanggapan itu dibuat berdasarkan apa yang dilihat, contohnya warna objek atau bentuk objek, apa yang didengar, contohnya suaranya merdu atau suaranya nyaring, dan apa yang dirasakan oleh penulis, contohnya tekstur atau bahan objek yang dibicarakan di dalam teks deskripsi tersebut. Lalu, bagian penutup dari teks deskripsi adalah kesimpulan atau kesan. Pada bagian ini biasanya berisi simpulan atau kesan dari penulis. Bagian ini opsional, jadi bagian ini boleh ada ataupun tidak ada. Adapun jenis pengembangan deskripsi bagian.
Yang pertama, jenis pengembangan berdasarkan ruang. Penulis mendeskripsikan setiap bagian ruang yang ada pada objek. Contohnya ruang tamu, ruang makan, dan dapur pada rumah. Jenis pengembangan yang kedua yaitu berdasarkan anggota-anggota dari objek. Penulis mendeskripsikan setiap bagian yang ada pada objek. Contohnya akar, daun, ranting, dan bunga pada tumbuhan. Jenis pengembangan yang ketiga yaitu berdasarkan berlangsungnya suatu proses. Di sini penulis mendeskripsikan bagaimana suatu peristiwa bermula, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya awal pementasan, puncak adegan, penyelesaian masalah, dan penutup dari pementasan sebuah drama. Jenis pengembangan yang terakhir ada jenis pengembangan berdasarkan pemfokusan. Pada jenis pengembangan ini, penulis mendeskripsikan bagian yang disukai dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, udara yang mengalir membuat saya merasa nyaman saat berada di ruang keluarga ini. Ada penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi biasanya menggunakan kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya, kata melihat menjadi memandang atau melirik. Teks deskripsi juga menggunakan kata konkret dan terperinci untuk memperjelas pendeskripsian. Contohnya, ibu adalah orang yang kuat. Kalimat itu diperinci dengan kalimat, sejak ayah meninggal, ibu dapat membesarkan aku dan adik-adikku seorang diri. Kata dengan emosi yang kuat juga sering ditemukan di dalam teks deskripsi. Contohnya, bunyi gemuruh ombak menepis pantai. Teks deskripsi juga seringkali menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera. Contoh kalimat yang melibatkan panca indera yaitu yang pertama, pohon yang melambai tertiup oleh angin. Kalimat ini menggunakan indera penglihatan. Musik mengalun memanjakan telinga. Pada kalimat tersebut, indera pendengaran yang kita manfaatkan. Lalu kalimat berikutnya ada aroma hidangan yang sedap itu memenuhi ruangan. Pada kalimat ini, kita memanfaatkan indera penciuman dan indera perasa kita. Teks deskripsi juga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya, kemudian, sehingga, tetapi, juga, meskipun demikian, oleh karena itu. Kita juga sering menemukan kata berimbuhan di dalam teks deskripsi. Contohnya, kata berimbuhan me dalam kata kerja, lalu juga kata berimbuhan ber, ataupun kata berimbuhan an. Lalu yang terakhir, di dalam teks deskripsi, kita sering menemukan kata kerja penanda definisi. Kata kerja penanda definisi ini kita sering temukan di bagian awal teks deskripsi. Contoh kata kerja penanda definisi yaitu adalah, merupakan, ialah, dan yaitu. Sekian materi dari aku. Ini ada kata-kata mutiara dari sastrawan Indonesia yang terkenal yaitu Pramudia Anantatur. Beliau berkata, tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Maka, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan
pada bidang budaya harus tetap semangat dalam mempelajari bahasa kita sendiri. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Dah.